Itu. Jadi ini benar-benar sungguh series yang luar biasa dan gue pribadi pun memberikan skor sempurna juga deh, 100 dari 100, dan ini merupakan TV series terbaik yang pernah gue tonton. Y así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. Selamat datang di WV Corner, gue Dian WJ. Dan konten kali ini gue akan mereview salah satu TV series terbaik yang dimiliki Netflix saat ini, yaitu adalah Money Heist. Ya, di konten kali ini kita akan coba untuk mereview dua season pertamanya ya, Money Heist season 1 dan season 2 digabung aja. Jadi sebelum gue membahas ini lebih lanjut, ada iklan dulu sebentar yang mau lewat. Halo semuanya, aku Keisha. Terima kasih sudah menonton WV Corner. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, gue promokan dulu akun Instagram kita. Silakan kalau mau lihat-lihat, sekalian di follow juga di @wvcorner.official. Akun Instagram gue @dianwj_, atau langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk menemukan akun sosial media kita di Instagram. Oke, jadi Money Heist ini adalah TV series Netflix yang berasal dari Spanyol yang sudah berjumlah 4 season, yang dimana menariknya adalah 2 season pertamanya ini sebetulnya bukan garapan asli Netflix, tapi sebelumnya Money Heist ini tayang di salah satu TV swasta di Spanyol dengan judul La Casa de Papel, dimana sebelum dibeli hak siar oleh Netflix, La Casa de Papel ini berjumlah total 15 episode dengan masing-masing episodenya berjumlah durasi 70 menit. Dan itu bisa dibilang menurut kabar yang gue dapet itu kurang laku waktu di Spanyol, tapi pada akhirnya itu tayang pada pertengahan 2017 dan kemudian pada akhir 2017 hak siarnya dibeli oleh Netflix, diedit ulang sama Netflix karena menurut mereka durasinya kepanjangan 70 menit, jadi durasinya hanya sekitar 45 menit per episodenya. Jadi season pertama La Casa de Papel itu dipecah jadi 2 season di Netflix. Season pertamanya itu akhir 2017, terus juga pertengahan 2018 untuk season keduanya, dimana season pertamanya berjumlah 13 episode, season keduanya 9 episode. Jadi dipecah jadi 22 episode untuk season 1 dan season 2. Dan siapa yang sangka ternyata waktu dibeli hak siar oleh Netflix jadi sukses besar, sukses banget, dan bahkan mendapatkan penghargaan Emmy Award sebagai drama series terbaik di tahun 2018. Dan itu Money Heist juga memiliki rating yang luar biasa ya di IMDb. Dia mendapatkan skor 8,5/10, sementara di Rotten Tomatoes 100%. Perfect, sempurna. Ini berarti membuktikan betapa gilanya series ini sampai akhirnya pun hampir semua orang membicarakan series ini sebagai salah satu series terbaik yang dimiliki oleh Netflix. Jadi inti garis besar cerita dari 2 season pertama Money Heist ini adalah perampokan uang. Sesuai dengan judulnya Money Heist, kalau ditranslatekan perampokan uang. Nah, perampokan uang ini dilakukan oleh 9 orang, di mana terdiri dari 1 orang otak kriminal yang dinamakan Profesor. Profesor ini di awal episode mengumpulkan 8 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dilatih selama 5 bulan lamanya untuk melakukan eksekusi perampokan di Badan Percetakan Uang di Spanyol, tepatnya di kota Madrid. 8 orang ini terdiri dari 6 orang laki-laki, 2 orang perempuan, di mana mereka menggunakan nama samaran ya, nama aslinya tidak boleh disebut di sepanjang episode ini sebenarnya, meskipun pada akhirnya ketahuan juga nama-nama asli mereka. Jadi mereka menggunakan nama-nama kota sebagai nama mereka. Jadi ada yang bernama Tokyo, ada Berlin, Denver, Moskow, Nairobi, Rio, Helsinki, dan juga Oslo. Jadi ada 8 orang totalnya dan juga 1 orang otak kriminal yang bergerak di balik layar gitu. Jadi mereka melakukan eksekusi di Badan Percetakan Uang Spanyol, sementara sebetulnya ini perampokan yang tidak merampok uang. Itu menariknya di situ. Jadi mereka nggak mengambil uang yang ada, tapi mereka mencoba mencetak uang sebanyak-banyaknya dengan tujuan dan motivasi tertentu yang pada akhirnya akan membuat kalian kalau nonton ini mind blowing. Sebetulnya yang mereka lakukan ini baik atau buruk, sebetulnya abu-abu. Nggak bisa kita jelaskan sebetulnya ini tindak kejahatan atau enggak. Di satu episode bakal ada satu hal yang menggugah banget deh tentang hal itu. Jadi yang menariknya adalah sewaktu mereka melakukan eksekusi perampokan ini, mereka menyandera 67 orang di dalam gedung ini, di lock ya, dikunci gedung itu, dan disitulah terjadi perang taktik antara profesor yang berdiri di balik layar, yang dimana dia memantau apa yang terjadi di dalam gedung, dengan pihak kepolisian, di mana mereka saling bernegosiasi mencari jalan tengah dari
bagaimana perampokan ini diakhiri, gimana polisian ini pengen mengakhiri perampokan itu, sementara si profesor mengambil banyak keuntungan dari itu. Begitupun sebaliknya. Jadi ini benar-benar hal yang sangat menguras emosi penonton ya, dibikin naik turun dan kita bikin penasaran untuk nonton dari episode ke episode ke episode. Lu pasti kalau udah nonton sekali, 2 kali, lu bakal pengen terus lanjut karena penasaran apa yang terjadi berikutnya. Jadi lu otomatis bakal maraton ketika nonton La Casa de Papel alias Money Heist ini gitu. Kalau bicara hal positif dari series ini, luar biasa banyaknya. Karena kita tadi lihat aja rating dari Rotten Tomatoes ini 100%. Terus juga respon masyarakat yang sangat-sangat antusias terhadap series ini. Salah satu hal yang sangat bagus gue bilang di sini adalah porsi pendalaman karakternya yang sangat pas gitu. Di tiap karakter, tiap peran itu memiliki waktu porsi pendalaman karakter yang tepat gitu. Jadi latar belakang mereka gimana, sifat dan karakter mereka saat ini gimana, itu penonton bisa tahu. Dan yang menariknya lagi adalah kalau gue suka browsing tentang Money Heist ini, entah di YouTube, di Instagram, tiap fans itu masing-masing tuh kayak punya idola yang berbeda-beda karena bagaimana porsi pendalaman karakter tiap peran di sini pas banget gitu. Udah gitu acting dari aktor dan aktrisnya luar biasa banget di sini memerankan karakter yang mereka dalami di sini. Dan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa positif ya, karena kalau kita ngomong film atau series kan biasanya ada 1 atau 2 tokoh aja yang dominan yang banyak fansnya, tapi di sini enggak. Masing-masing karakter, masing-masing tokoh itu punya fans masing-masing, dan ini satu hal yang langka yang bisa ditemui di sebuah film atau series, dan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa positif di series ini. Yang bikin series ini begitu luar biasanya lagi itu adalah gimana kita sebagai penonton tuh emosinya terkuras banget deh, naik turun. Karena kalau gue boleh sebut deh, di sini ada 3 kubu ya, ada kubu polisi, kubu perampok, dan juga kubu Sandra. Nah, di masing-masing kubu ini aja ada konfliknya tersendiri. Nggak cuma konflik, bahkan ada perseberangan yang tadinya di kubu ini pindah ke kubu itu, kubu ini mendukung kubu itu, begitupun sebaliknya, dan bahkan ada yang saling jatuh cinta, yang bikin anjir, lu penasaran terus deh nonton ini. Nggak bisa lu berhenti di 1 episode 2 episode, tapi lu bener-bener penasaran endingnya gimana. Lu pengen cepet-cepet menuju ending, lu jadi nonton lagi nonton terus, yang bikin lu otomatis maraton itu tadi. Nah, itu jadi adalah satu hal yang begitu luar biasa ya, karena di sini perampokan pun tidak bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan kalau lu udah sampai di ending, dan lu bakal punya kesimpulan tersendiri mengenai series ini. Dan lu nggak akan bisa memihak manapun, entah polisi atau perampok, karena di sini benar-benar semuanya abu-abu. Yang perampok pun melakukan tindakan itu punya motivasi yang jelas kenapa mereka melakukan hal itu. Jadi ini benar-benar sungguh series yang luar biasa, dan gue pribadi pun memberikan skor sempurna juga deh, 100 dari 100, dan ini merupakan TV series terbaik yang pernah gue tonton. Oke, jadi itu aja review Money Heist Season 1 dan Season 2 dari WV Corner. Gue harap nanti gue bisa melanjutkan untuk Season 3 dan Season 4-nya. Jadi sekian, itu aja. Gue Dian WJ, terima kasih udah menonton konten ini sampai selesai. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.